Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rubaiyat. Kembali lagi di channel YouTube Bimbel Quran Rubaiyat dan tentunya masih bersama saya Wahyu Nurhuda. Sebelum mulai untuk podcast kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share video ini ke teman-teman semuanya. Dan bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, bulan penuh kemuliaan, terus kemudian bulan penuh keberkahan dan bulan dimana turunnya Al-Quran. Pada episode kali ini spesial banget, akan ada tema yaitu Al-Quran Pedoman Kehidupan gitu. Kali ini tapi saya tidak sendiri karena saya sudah didampingi sama tamu kali ini spesial banget, ada Kang Udin. Selamat malam Kang Udin. Ya, selamat malam. Gitu spesial banget ya, ini nanti kita akan bahas secara satu persatu terkait untuk tema kita kali ini gitu. Oke, gimana kabarnya Kang Udin? Alhamdulillah. Oke, boleh mungkin bisa disapa dulu untuk penonton kita kali ini, sahabat Rubaiyat semuanya gitu. Ya, assalamualaikum sahabat Rubaiyat ya, sahabat Bimbel Rubaiyat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Anda juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dan ini gimana nih Kang Udin? Menanggapi terkait untuk di bulan suci Ramadan ini, sekarang kita kan bertepatan dengan adanya pandemi gitu. Kira-kira dari Kang Udin sendiri nih untuk agendanya atau schedule-nya, kesibukannya sendiri di bulan Ramadan ini apa aja nih Kang Udin? Ya, kesibukannya untuk saat ini memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi ya. Pandemi ini memaksa kita harus tetap berada di rumah, tapi tetap harus juga produktif ya. Juga, iya. Artinya meskipun kita di rumah tetap produktif. Nah, aktivitasnya apa? Kalau kemarin sebelum pandemi kita masih aktivitas keluar kota, ngisi kegiatan Rubaiyat di berbagai kota, kemudian juga kelas di Rubaiyat, kelas baca Quran di banyak kota. Untuk saat ini kita harus fokus di rumah saja. Namun itu tidak menghalangi kita untuk tetap produktif. Nah, apa yang kami lakukan? Kita melakukan beberapa kajian-kajian secara online. Juga kemudian kami tetap membina teman-teman yang kemudian kemarin sudah belajar, untuk kita senantiasa pantau agar mereka di bulan Ramadan ini lebihnya khususnya untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Seperti itu. Iya, berarti selama adanya pandemi ini biasanya kan bisa untuk tatap muka gitu ya, Kang Udin ya gitu. Berarti untuk metodenya mungkin nanti bisa digunakan sebagai online gitu ya. Iya, betul. Oke, Masya Allah gitu ya. Oke, jadi bertepatan dengan tentunya tema kita yaitu Al-Quran sebagai pedoman kehidupan nih. Saya mau ada pertanyaan beberapa nih sama Kang Udin gitu ya. Oke, gitu. Jadi Al-Quran bagi orang Islam kan adalah pedoman hidup ya, Kang Udin ya gitu. Sumber segala hukum yang harus memang dimaknai dan juga diamalkan tentunya di kehidupan gitu. Nah, ini saya pengen tanyakan nih, bagaimana sih gitu memaknai Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan bagaimana nih cara kita sebagai seorang muslim gitu mengamalkan di kehidupan supaya kita tetap berdiri kokoh dengan pedoman Al-Quran gitu. Ya, baik. Memang Quran ini kan sebagai pedoman. Artinya kalau kemudian diajari pedoman berarti harus dijadikan acuan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kemudian namanya acuan berarti harus berada di depan, harus senantiasa kemudian dibaca, dipelajari dan juga nanti diamalkan. Yang jadi problem adalah banyak di antara kita itu yang jauh dari Quran. Nah, seperti itu, sehingga kemudian banyak masalah-masalah yang mereka hadapi untuk saat ini. Ada banyak yang kemudian masih punya hutang, kemudian mereka banyak juga yang jomblo, belum punya jodoh. Nah, ini mungkin teman-teman yang belum punya jodoh bisa diikhtiarkan dengan Quran ya. Atau mungkin hati ini tuh merasa kosong, hati ini tuh merasa hampa gitu. Ini bukan berarti karena kita itu kurang jalan-jalan, tapi karena kita itu kurang baca Qurannya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana kemudian cara Quran ini kita jadikan sebagai pedoman dan kemudian ini bisa berefek yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Yang pertama adalah harus dibaca. Jadi Quran itu kalau kita jadi pedoman itu harus dibaca. Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang pertama kali diturunkan adalah bunyinya Iqra, bacalah gitu. Bukan pajanglah. Jadi harus dibaca, jadi bukan dipajang. Yang jadi problem kadang adalah mereka punya banyak Quran yang bagus-bagus tapi cuma dipajang saja, tidak dibaca. Jadi harus dibaca. Nah, kemudian yang kedua,
setelah mereka membaca, langkah berikutnya adalah mereka harus bisa memahami, mulai dari baca artinya, mulai dari baca terjemahnya, baca tafsirnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah diamalkan, ya. Jadi kalau kita sudah bisa membaca kemudian memahami artinya, harus diamalkan isinya. Nah, yang keempat adalah diajarkan ke orang lain. Jadi ilmu itu kalau hanya untuk diri sendiri cukup selesai, tapi tidak akan memberikan keberkahan yang jauh lebih banyak lagi ketika tidak diajarkan kepada orang lain. Iya, benar. Nah, kembali ke awal tadi bahwa bagaimana kita itu harus memulai membaca tatkala kita itu belum bisa, kan begitu. Banyak problem. Di Indonesia itu ada 120 juta penduduk Indonesia yang belum bisa baca Quran sama sekali. Ini problem. Bagaimana mereka mau baca kalau mereka belum bisa? Maka langkah yang harus dilakukan adalah mereka harus belajar, seperti itu. Nah, salah satu solusi bagi teman-teman, bagi masyarakat yang belum bisa baca Quran adalah yaitu dengan belajar di Bimbel Quran Rubaiyat. Insya Allah. Kita sudah membuktikan di banyak kota, mereka pagi datang belum bisa baca Quran, sore pulang sudah bisa baca Quran. Nah, seperti itu. Masya Allah, ya. Ya, jadi memang kalau untuk kendala dari pemuda itu memang untuk yang pertama ini, poin yang pertama ini sebenarnya adalah mungkin karena belum bisa membaca gitu kan. Kita mungkin kan nggak bisa meneruskan terkait untuk poin-poin yang Kang Udin tadi sampaikan gitu kalau misal kita nggak bisa membaca ya gitu. Jadi otomatis memang untuk yang awal atau pertama kali yang memang harus dilakukan adalah ya kita harus bisa membaca Al-Quran dulu gitu ya Pak Kang Udin ya. Gitu. Jadi memang kadang itu kalau kita sebagai pemuda juga nih gitu, saya sebagai seorang pemuda gitu kan memang ada yang memang benar-benar nggak bisa baca gitu, tapi ada juga yang dia sebenarnya niat pengen bisa belajar baca tapi mungkin dia nggak tahu gitu saya harus belajar di mana nih gitu. Terus kemudian karena adanya mungkin di mindset mereka ya, mungkin di mindset beberapa orang gitu kan berpikir bahwa belajar itu sulit iya, waktu lama, iya benar banget gitu. Dan yang menariknya adalah bahwa untuk sekarang ini anak muda milenial itu adalah harus bisa baca Quran. Kalau ngaku anak muda milenial maka harus bisa baca Quran. Masya Allah, iya. Karena sekarang orang tua, calon mertua itu nyari menantu yang bisa baca Quran. Iya benar. Masa nyari menantu yang nggak bisa baca Quran? Masya Allah. Satu pertanyaan sebagai calon dari calon istri adalah kalau kamu mau jadi imam maka harus bisa baca Quran. Iya. Kalau imam itu kan harus bisa baca Quran. Masa jadi imam nggak bisa baca Quran? Iya benar banget. Nah maka bagi yang mau nikah harus bisa baca Quran. Baca Quran. Itu modal dulu lah. Insya Allah nanti kalau sudah bisa baca Quran, calon istri itu mencari dengan sendirinya. Masya Allah, iya benar banget. Jadi memang semua pasti yang namanya calon mertua gitu ini kayaknya buat saya juga sih gitu. Kalau namanya mertua itu pasti juga yang namanya anaknya dipinang sama seorang laki-laki gitu juga pasti menginginkan untuk mendapatkan seorang laki-laki yang memang bertanggung jawab dan bisa membimbing gitu ya Pak Ustadz. Betul ya. Gitu. Jadi memang ya terus kemudian nih Pak Ustadz. Gimana? Kang Udin aja deh manggilnya biar enak gitu ya. Santai aja biar relax. Jadi kok ke bawah suasana nih gitu. Jadi panggilnya jadi Pak Ustadz gitu ya. Oke. Jadi terkait untuk belajarnya sendiri nih Kang Udin gitu. Kalau Kang Udin kan juga sebagai pengajar juga nih di Rubaiyat juga nih gitu. Nah, kalau untuk Kang Udin sendiri gimana sih kalau selama ini belajar atau memberikan pembelajaran kepada semua yang belajar di Rubaiyat gitu, kira-kira kesan dan pengalamannya tuh kayak gimana sih gitu? Ya luar biasa ya, kita bisa menyaksikan orang-orang yang sama sekali belum ngerti huruf Al-Quran, sama sekali belum bisa baca Quran, kemudian kita bantu mereka untuk bisa baca Quran. Jadi begini, ketika seseorang itu sama sekali belum bisa baca Quran, kemudian mereka belajar. Setelah belajar kemudian mereka bisa baca Quran. Itu kira-kira perasaan mereka bagaimana? Seneng atau seneng banget? Seneng banget. Seneng banget, iya. Dan luar biasa kan? Gitu. Tetapi ada yang jauh lebih seneng, ada yang jauh lebih bahagia dari orang yang belajar tadi. Kira-kira siapa? Pengajarnya? Iya betul. Iya. Yang ngajar. Jadi kita ketika bisa mengarahkan mereka, mengajarkan mereka untuk bisa baca Quran yang tadinya nol sama sekali, itu ada sebuah kebahagiaan buat kita sendiri. Iya, benar. Maka saya menuliskan 9 kunci kebahagiaan hidup di dunia ini, salah satunya adalah dengan menjadi guru ngaji.
seperti Masya itu. Allah gitu. Jadi memang bisa di itu juga ya, Iya. Kang Udin ya. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga Betul. bisa di-share juga ke orang lain untuk manfaat ke Betul. orang lain juga gitu Iya, ya. betul. Oke. Jadi kalau terkait untuk yang tadi Kang Udin sampaikan nih gitu. Gimana sih gitu kan kalau kita misal udah bisa belajar nih, udah bisa membaca Al-Qur'an kayak Ya. gitu, terus langkah-langkah atau apa yang harus kita lakukan nih gitu ketika kita harus bisa mengamalkan, kemudian sesuai dengan Kang Udin tadi kita juga bisa mengajarkan gitu. Nah, memaknainya terus kemudian mengamalkan dan juga mengajarkannya sendiri itu kira-kira dari Kang Udin sendiri kita sebagai umat muslim itu seperti apa sih gitu? Iya. Nabi pernah menyampaikan begini, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Masya Allah, iya. Nah, dari situlah kemudian yang bisa kita ajarkan. Saya sering menyampaikan pada teman-teman begini, kalau ente baru bisa mengajar alif, sudah ajarkan alif, sampaikan alif. Kalau ente baru bisa mengajar ba, sampaikan itu ba. Dari hal kecil itu saja, kemudian kita bisa sampaikan pada orang lain. Ini salah satu bentuk dakwahnya. Nah, lalu bagaimana kemudian kita dalam mengimplementasikan Quran dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, ada beberapa hal yang saya tulis di buku saya, mungkin ini belum disinggung tadi ya, tentang buku Manut Quran Bisa Kaya. Ya. Di situ saya tuliskan ada 7 pola rezeki yang memang Allah sudah tuliskan di Quran, dan kalau kita mau ngikutin pola-pola itu maka kita akan diberikan rezeki yang besar dari Allah SWT. Artinya rezeki-rezeki yang memang sudah kita harapkan, yang memang sudah Allah janjikan, itu akan diberikan kepada kita, insya Allah begitu. Oke, baik gitu. Jadi kalau untuk kita sebagai pemuda nih gitu kan kadang memang kita gini ya, Kang Udin ya. Saya sendiri juga pernah mengalami juga sih gitu kan. Saya Kadang juga memang pernah muda. gitu ya. Jadi iya benar ya. Kalau saya muda. juga saya belum mengalami seperti Kang Udin, tapi Kang Udin sudah mengalami seperti saya ya Kang Udin ya. Itu kan biasanya memang kalau semua masalah gitu pasti akan istilahnya kalau orang sekarang itu galau gitu. Ya, entah terkait untuk jodoh, untuk rezeki, apa pekerjaan kayak gitu kan pasti semua yang namanya pemuda itu kan pasti galau, berpikirnya akan terlalu lebih keras gitu. Jadi aduh aku harus gimana nih gitu. Terus step by step yang memang harus aku lakukan ini seperti apa sih gitu. Nah, kalau dari Kang Udin sendiri gimana sih kalau semisal bisa memberikan pencerahan mungkin bagi kita sebagai seorang pemuda gitu supaya nanti ya kita tetap bisa melakukan aktivitas kita sesuai dengan pedoman yang memang sudah ada di Al-Qur'an gitu. Iya, jadi ini sedikit berkaca dari pengalaman ya, bahwa kita itu ketika menjalankan sebuah amalan sendirian itu akan terasa berat. Tapi tatkala kita berjamaah itu akan terasa nikmat. Yang saya lakukan dulu ketika saya di SMA adalah kita itu berlomba-lomba dengan teman-teman yang lain untuk menghatamkan Al-Quran dalam 30 hari. Bahkan kalau kita sedang liburan semester itu, kita 2 minggu full di rumah itu, kita berlomba-lomba untuk bisa khatam dalam waktu 2 minggu itu selama 30 juz. Juga kita kadang berlomba-lomba untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Apa yang kita lakukan, banyak macam-macam yang mereka teman-teman lakukan ya untuk bisa bangun, karena waktu itu belum ada handphone, jadi belum bisa saling menghubungi antara satu dengan yang lain. Ada banyak teman-teman lakukan kayak misalkan sebelum tidur kakinya itu dicencang dulu, biar nanti ketika jam 2 itu bangun. Gitu. Bahkan dulu pernah sampai kita itu jauh-jauh ke Solo ya untuk memberi jam waker yang bunyinya alarm adzan. Itu waktu itu jam pertama kali adzan yang saya dengar, itu belinya di Solo waktu itu. Harganya mahal ketika itu ya, untuk kalangan anak sekolah ya. Tetap kita beli dan itu jadikan sebagai penyemangat kita. Nah, jadi kita harus bisa bersama-sama dengan yang lain. Yang kedua adalah di Quran itu banyak sekali kisah-kisah yang kemudian kita bisa jadikan pedoman, kita bisa tiru. Di Quran meskipun itu kisahnya adalah terjadi di masa lampau, tapi kalau kemudian kita menjalankan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, maka kita mendapatkan solusi yang sama. Seperti itu. Masya Allah. Jadi memang mungkin teman-teman sahabat Rubaiyat semuanya, apalagi pemuda-pemuda juga nanti bisa diamalkan juga ya.
Gitu. Jadi memang lingkungan ini sangat mempengaruhi Iya, Kang Udin ya gitu. Kalau misal memang lingkungan kita baik, insya Allah itu akan menuntun kita juga Ya, akan menjadi betul. baik juga ya. Itu. Nah terkait untuk tadi kan untuk Kang Udin tadi kan sempat menyinggung terkait untuk bukunya Iya. Kang Udin gitu ya. Saya kayaknya tahu untuk bukunya kan adalah Manut Quran Bisa Bisa Kaya kaya, gitu ya, ya betul. gitu. Nah menarik sih gitu. Nah yang untuk yang dimaksud dari bukunya Kang Udin sendiri itu gimana sih gitu? Kenapa menggunakan judul yang seperti itu? Terus kemudian terkait untuk dari kita sebagai seorang Muslim belajar Al-Quran ini terkait pada buku tersebut ini kira-kira gimana sih Kang Udin gitu? Iya, oke. Ya mungkin nanti lebih detail bisa kita di acara berikutnya ya. Kita Oke, ya. sedikit singgung aja. Kita sudah sedikit singgung aja bahwa teman-teman nanti bisa buka di Al-Maidah ayat 66. Itu sebagai dasar awal bagaimana kemudian Quran itu betul-betul bisa jadi pedoman hidup, dan juga kalau kita mengikuti Quran maka kita bisa jadi kaya. Di Al-Maidah ayat 66, jangan lupa nanti dibuka ya. Di sana disebutkan bahwa barang siapa yang ketika kita itu dengan bersungguh-sungguh ngikutin Taurat, Injil dan juga Al-Qur'an, maka Allah akan datangkan rezeki. Disebutkan di situ rezeki ya kan, yaitu dari atas mereka dan juga dari bawah kaki mereka. Masya Allah, ya. Artinya itu kan berupa tentang harta, tentang kekayaan, bisa juga seperti itu. Lalu kemudian di buku itu kita sebutkan ada 7 pola ya, yang memang nanti teman-teman kalau bisa ikuti pola itu, banyak juga yang kemudian mendapatkan kemanfaatan seperti Masya itu. Allah, iya. Atau mungkin perlu saya sebutkan 7 polanya sekalian. Boleh. Iya. Biar kita semuanya bisa tahu juga Iya, gitu. oke. Tapi nanti lebih detail bisa kita Iya, cari waktu besok khusus kita, untuk ya, semuanya. boleh. Ya. Bahwa 7 pola itu yang pertama adalah benerin niat. Ya. Jadi kadang niat kita itu masih salah dalam beribadah kepada Allah SWT. Yang kemudian kedua adalah benerin mindsetnya. Jadi kalau niatnya sudah benar, maka mindset ini pun juga benar. Maka bagaimana mindset yang selama ini kita pedomkan jadi pedoman buat diri kita itu sering kali salah, itu harus kita benerin. Lalu yang ketiga adalah kita itu menjemput rezeki dengan ibadah. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menjemput rezeki dengan ikhtiar. Yang kelima adalah dengan doa. Yang keenam, ini yang paling dahsyat, 7 ikhtiar langit, yang banyak kemudian teman-teman sudah mempraktekannya, sudah mendapatkan banyak keajaiban di situ. Dan yang ketujuh adalah pola, yaitu adalah bagaimana kita mendapatkan rezeki tak terbatas. Seperti itu. Iya. Oke, Nanti insya Allah harus ada waktu khusus ini Iya. untuk membedah Iya, ini. besok kita harus bahas lagi kayaknya. Ini kayaknya akan durasinya akan panjang gitu kalau Iya. kita memang perlu waktu khusus gitu. Besok kameramen besok ada itu ya, ada waktu khusus lagi gitu ya gitu. Kayaknya kita memang perlu pembahasan yang lebih panjang gitu supaya nanti bisa di-share juga ke sahabat Rubaiyat semuanya gitu ya Kang Udin ya. Gitu. Oke, Kang Udin. Jadi sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan juga dan juga tema kita gitu bahwa Al-Quran ini memang pedoman yang dahsyat bagi seluruh umat muslim yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia Ya, gitu. betul sekali. Gitu. Jadi memang terkait untuk kebahagiaan, jadi bukan hanya di kebahagiaan di dunia saja tapi juga di akhirat juga selama kita mengikuti pedoman atau sesuai dengan bukunya Kang Udin tadi, Manut Al-Quran, insya Allah kebahagiaan semuanya akan tercapai gitu ya Kang Udin, bukan hanya di dunia dan juga di akhirat gitu. Jadi sahabat Rubaiyat semuanya pokoknya tetap selalu lakukan kebaikan dan juga amalkan Al-Quran gitu. Oke, sebelum ditutup nih Kang Udin, gitu kita mungkin boleh disampaikan untuk terkait Rubaiyat sendiri gitu. Nah, gimana sih mungkin cara daftarnya atau cara menghubunginya dari mungkin sahabat Rubaiyat juga pengen tahu gitu supaya nanti bisa belajar Al-Quran mungkin di Rubaiyat juga gitu. Oke. Baik, untuk teman-teman semuanya yang pengen belajar dan juga pengen tahu lagi tentang Rubaiyat seperti apa, salah satunya nanti teman-teman bisa buka di bimbelquran.com ya, bimbelquranrubaiyat.com ya. Dan juga nanti ada beberapa link di bawah ini yang teman-teman bisa klik ataupun bisa cek di deskripsi ya. Artinya apapun yang teman-teman inginkan untuk belajar ataupun pengen berkontribusi lebih jauh lagi tentang Al-Quran, bagaimana kemudian teman-teman pengen mengekspresikan diri
ingin bergabung dengan Rubaiyat menjadi guru ngajinya juga bisa. Seperti itu. Jadi kita tidak hanya membuka untuk yang belum bisa baca Quran saja, tapi bagaimana kemudian yang sudah bisa baca Quran pun juga mau bisa berkontribusi dengan mengajar ya. Quran. Atau bisa juga tidak bisa ngajar, tetapi mereka bisa berkontribusi dengan memberikan donasi. Masya Allah, seperti itu. Oke, terima kasih Kang Udin gitu karena sudah menyempatkan waktunya gitu. Saya tahu Kang Udin ini sangat sibuk sekali gitu, jadi sudah disempatkan ngobrol-ngobrol bersama saya. Tapi sebenarnya ini kita masih pengen mendalami sih lebih panjang gitu ya, Kang Udinnya pengen ngobrol lebih panjang, tapi mungkin di next kesempatan gitu. Jadi untuk sahabat Rubaiyat semuanya jangan lupa untuk selalu amalkan atau selalu ikuti pedoman yang ada di Al-Quran juga kayak gitu, seperti yang sudah disampaikan sama Kang Udin tadi gitu. Terima kasih untuk sahabat Rubaiyat semuanya sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share tentunya. Apabila memang bersedia atau memang mau cek untuk Rubaiyatnya, kalian bisa langsung lihat di deskripsinya, ada di bawah, nanti akan kita sampaikan juga. Dan terima kasih tentunya sudah selalu nonton. Jangan lupa pokoknya terus tonton konten-konten kita yang insya Allah nanti akan bisa sharing ke sahabat Rubaiyat semuanya kita. Oke, terima kasih. Demikian dari saya Wahyu Nur Huda, dan juga terima kasih Kang Udin sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.